Pelatih Patrick Kluivert harus menyusun ulang strategi menghadapi Cina. Marten Pas, Marcelino Ferdinand, dan Ragnar Oratmangun dipastikan absen. Marten dan Marcelino terkena akumulasi kartu kuning, sementara Ragnar masih dalam pemulihan cedera lutut. Absennya 3 pemain ini membuat Kluivert harus mencari alternatif terbaik untuk menjaga keseimbangan tim. Emil Audero dipercaya untuk mengisi posisi penjaga gawang menggantikan Marten Pas. Pengalamannya di Serie A membuatnya diharapkan tampil tenang dalam laga krusial ini. Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner kemungkinan besar tetap menjadi trio bek utama. Ketiganya tampil solid saat Indonesia menjaga clean sheet melawan Bahrain. Kevin Dix yang baru pulih dari cedera diperkirakan akan mengisi posisi bek kanan. Sementara itu, Kelvin Verdong tetap menjadi pilihan utama di sisi kiri pertahanan. Kombinasi keduanya akan berperan penting dalam menjaga stabilitas lini belakang. Lini tengah kemungkinan akan diisi duet Joy Pelupesi dan Tom Hai. Pelupesi memiliki kemampuan bertahan yang kuat, sementara Hai terkenal dengan akurasi umpannya. Absennya Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun membuka peluang bagi Egy Maulana Fikri dan Yakob Sayuri. Egy tampil impresif di Liga 1 dengan torehan 12 gol dan 7 assist musim ini. Yakob Sayuri juga menunjukkan performa apik bersama Malut United dengan 10 gol dan 6 assist. Kreativitas mereka diharapkan bisa menjadi ancaman bagi lini pertahanan Cina. Di lini depan, Ole Romeni diprediksi menjadi ujung tombak serangan timnas Indonesia. Striker berdarah Belanda Indonesia ini mencetak 2 gol dalam 2 penampilannya bersama tim Garuda. Kluivert berharap Romeni mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan peluang di kotak penalti. Dengan komposisi yang sedikit berubah, Indonesia tetap optimistis menampilkan performa terbaik. FIFA mengungkap skenario yang bisa membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Indonesia masih bersaing dengan Australia dan Arab Saudi untuk merebut tiket ke turnamen bergengsi itu. Jepang sudah memastikan diri lolos, tetapi perebutan slot berikutnya masih berlangsung sengit. Australia akan menjamu Jepang di Optus Stadium, dalam laga krusial yang bisa menentukan nasib mereka. Jika Jepang dan Arab Saudi gagal menang atas Bahrain, Australia berpeluang lolos langsung. Namun, jika Arab Saudi kalah dan Indonesia gagal mengalahkan Cina, Australia hanya membutuhkan hasil imbang. Indonesia masih bisa lolos di laga terakhir pada 10 Juni, asalkan meraih kemenangan atas Cina dan Jepang. FIFA menyebut bahwa 2 kemenangan beruntun ini akan menjaga asa Indonesia tetap hidup. Patrick Kluivert telah membangun tim yang semakin solid dengan kehadiran pemain berbakat dari Eropa. Arab Saudi juga harus berjuang keras agar tetap memiliki peluang lolos. Jika Arab Saudi gagal menang atas Bahrain, kesempatan Indonesia semakin terbuka. Laga terakhir kualifikasi akan menjadi pertarungan hidup dan mati bagi tim yang masih bersaing. Indonesia perlu memanfaatkan dukungan penuh supporter saat melawan Cina. Bermain di kandang sendiri bisa menjadi keunggulan dalam mengamankan kemenangan penting. Jika menang atas Cina, tekanan akan beralih ke Jepang dalam pertandingan terakhir. Laga melawan Jepang menjadi ujian terbesar bagi Indonesia di fase kualifikasi. Jepang sudah lolos, tetapi Indonesia tetap harus tampil maksimal untuk memastikan peluang. Kemenangan atas Jepang akan menjadi langkah monumental bagi skuad Garuda. Jika Indonesia gagal menang dalam 1 dari 2 laga terakhir, peluang mereka akan bergantung pada hasil pertandingan lain. Situasi ini membuat kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin menarik untuk disaksikan. Meski bermain di kandang sendiri, timnas Indonesia menghadapi tantangan besar jelang laga kontra Cina. Statistik menunjukkan bahwa dalam 3 dekade terakhir, Indonesia belum pernah meraih kemenangan atas lawan tangguh ini. Terakhir kali Garuda menang terjadi pada 20 Februari 1987 di Piala Raja Thailand dengan skor 3-1. Sejak saat itu, dalam 10 pertemuan terakhir, Indonesia mengalami 8 kekalahan dan hanya mampu bermain imbang 2 kali. Namun, bukan berarti harapan sirna begitu saja. Performa Indonesia dalam 3 laga terakhir menunjukkan tanda-tanda positif, dengan 2 kemenangan dan 1 kekalahan. Sebaliknya, Cina justru terpuruk dengan 3 kekalahan beruntun. Dari sisi produktivitas, Indonesia berhasil mencetak 8 gol dalam 8 laga grup C, lebih baik dibandingkan Cina yang hanya mencetak 6 gol dan kebobolan lebih banyak. Posisi klasemen pun menguntungkan Garuda, yang kini berada di peringkat keempat dengan 9 poin, unggul 3 angka dari Cina yang terdampar di dasar. Faktor kandang bisa menjadi keuntungan besar bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Atmosfer dukungan supporter yang memenuhi SUGBK bisa membangkitkan semangat tim untuk mengakhiri kutukan panjang. Meski beberapa pemain kunci seperti Marten Pas dan Marcelino Ferdinand absen, Kluivert masih memiliki opsi potensial seperti Emil Audero,
Egy Maulana Fikri, dan Yakob Sayuri untuk menjaga kekuatan tim tetap stabil. Kini, semua mata tertuju pada Kamis malam. Apakah Garuda mampu menghentikan dominasi Cina dan mengukir sejarah baru? Jawabannya akan segera terungkap di lapangan. Max Hilger akhirnya mengungkapkan pendapat jujurnya tentang peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan FIFA, ia menegaskan bahwa skuad Garuda berada di jalur yang tepat untuk mencetak sejarah. Pernyataannya langsung menarik perhatian media Belanda, Football Primer, yang mengangkat tajuk utama tentang keyakinan Hilger terhadap Indonesia. Menurut Hilger, timnas Indonesia memiliki kualitas yang layak diperhitungkan di kawasan Asia. Ia bahkan menyebut bahwa Indonesia hanya kalah dari Jepang dalam persaingan grup mereka. Keyakinannya begitu besar hingga ia menyebut Indonesia memiliki pemain yang lebih baik dibanding lawan-lawan lain. Ia juga menegaskan bahwa dirinya percaya sepenuhnya pada kekuatan tim yang ada saat ini. Hilger mengungkapkan bahwa atmosfer dalam tim semakin positif seiring dengan bergabungnya banyak pemain berbakat dari luar negeri. Ia merasa kehadiran pelatih baru, Patrick Kluivert, membawa semangat dan perubahan yang signifikan. Hilger optimistis bahwa kombinasi pemain baru dan kepemimpinan Kluivert akan membuat Indonesia semakin kompetitif. Di sisi lain, Hilger melihat peningkatan performa timnas Indonesia dari berbagai aspek. Ia menyoroti kerja keras tim yang semakin terlihat dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Menurutnya, Indonesia kini memiliki pola permainan yang lebih terstruktur dan mampu bersaing di level lebih tinggi. Hilger juga menekankan bahwa dukungan dari publik dan federasi menjadi faktor penting dalam perjalanan menuju Piala Dunia. Ia percaya bahwa dengan persiapan dan strategi yang tepat, timnas Indonesia bisa mengejutkan banyak pihak. Semangat dan determinasi para pemain menjadi kunci utama dalam mewujudkan mimpi besar ini. Branko Ivankovic mengakui bahwa timnas Indonesia adalah lawan yang patut diperhitungkan. Ia menyadari reputasi besar Patrick Kluivert sebagai mantan pemain kelas dunia. Menurutnya, pengalaman Kluivert membawa dampak positif bagi perkembangan tim Garuda. Dalam wawancara di Bandara Soekarno-Hatta, Ivankovic menyebut Kluivert sebagai sosok luar biasa. Ia menilai kehadiran legenda Belanda itu telah membuat Indonesia semakin berbahaya. Ia juga tidak menutup mata terhadap kualitas pemain yang dimiliki skuad Garuda. Pelatih asal Kroasia itu menyebut Indonesia memiliki performa yang mengesankan dalam mencetak gol. Banyaknya pemain baru asal Eropa menurutnya membuat Indonesia semakin kuat. Ia menyadari bahwa laga melawan tuan rumah akan menjadi tantangan berat bagi Cina. Meski memuji Indonesia, Ivankovic tetap optimistis dengan kekuatan timnya. Ia menegaskan bahwa Cina telah melakukan persiapan maksimal untuk laga ini. Menurutnya, timnya datang ke Jakarta dengan semangat juang tinggi dan tekad kuat. Ivankovic memastikan bahwa Cina tidak akan gentar menghadapi tantangan di SUGBK. Ia percaya bahwa optimisme adalah kunci dalam setiap laga. Baginya, tim yang siap mental akan lebih mudah menghadapi tekanan. Selain persiapan taktik, Ivankovic menyoroti atmosfer pertandingan yang akan berlangsung panas. Ia berharap masyarakat dan supporter bisa menikmati laga dengan penuh antusiasme. Ia menilai duel ini akan menjadi pertandingan yang menarik untuk disaksikan. Dengan kedua tim yang siap tempur, laga Indonesia versus Cina diprediksi akan berjalan ketat. Ivankovic meyakini bahwa Cina memiliki peluang untuk menang. Namun, ia juga tidak mengesampingkan potensi kejutan dari Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi lampu hijau bagi pemain keturunan timnas Indonesia untuk bermain di Liga 1. Ia menyebut bahwa kompetisi domestik semakin berkembang dan bisa menjadi opsi menarik bagi mereka. Sejumlah pemain naturalisasi memang sedang dikaitkan dengan klub-klub Liga 1. Erick menegaskan bahwa tidak ada larangan bagi pemain keturunan untuk berkarir di Indonesia. Ia juga menyebut bahwa peningkatan kualitas Liga 1 akan terus didorong melalui Kongres PSSI. Dengan semakin kompetitifnya Liga, pemain keturunan bisa menjadi tambahan kekuatan bagi klub-klub yang ingin bersaing di level tertinggi. Beberapa pemain timnas Indonesia saat ini berstatus tanpa klub, sehingga Liga 1 bisa menjadi pilihan menarik. Persib Bandung, misalnya, meraih gelar Liga 1 dengan kontribusi 3 pemain naturalisasi. Namun, untuk musim depan, hanya Mark Klok yang bertahan setelah Ezra Walian dan Victor Igbonevo hengkang. Persija Jakarta juga berpeluang menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain keturunan. Sejumlah pemain yang kontraknya habis dari klub luar negeri bisa menjadi target klub Liga 1. Shain Patinama dikabarkan akan bergabung dengan Buriram United. Sementara itu, Justin Hubner telah memastikan hengkang dari Wolverhampton U21. Namun,
Hubner memilih untuk tidak langsung berkarir di Indonesia. Dengan keputusan ini, klub Liga 1 perlu mencari opsi lain untuk memperkuat tim mereka. Pemain keturunan yang bermain di Liga 1 dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, kehadiran mereka dapat meningkatkan daya tarik kompetisi domestik di mata internasional. Namun, tantangan tetap ada, seperti adaptasi budaya dan gaya bermain. PSSI berkomitmen untuk mendukung pemain keturunan yang ingin berkarir di Indonesia. Dengan dukungan yang tepat, mereka dapat menjadi aset berharga bagi klub dan timnas Indonesia.